La 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 la, 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 la 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 la，走过伤心，走过泪水。让每一颗心再次飞起来，用你的心伸出你手，让每一个灵魂再次活过来，让爱走动，让你的爱化成希望给种子，随风摇起，变成美丽的梦。让爱走动，让你的爱化成温暖的拥抱，将风摇晃，变成闪烁着的梦。走过伤心，走过泪水，让每一颗心再次飞起来，用你的心伸出你手，让每个灵魂再次活过来，让爱走动，让你的爱化成希望的种子，随风摇起，变成美丽的梦。让爱走动，让你的爱化成温暖的拥抱，将风阳光，变成闪烁着的梦。啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦。Halo teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang tipis dan kaki. Teman-teman, sebelum ibadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah, jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Yesus aku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senang. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Bersaja terima firman, dan itulah engkau minggu depan, suka datang pulang. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gereja KIM Tong. Kalian sudah siap beribadah? Coba dengar. Ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Kita mau nyanyikan lagu Ketuk
mengetuk. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanmu. Ketuk, mengetuk, Dia mau masuk hatimu. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Lagi ya, ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanmu. Ketuk, mengetuk, Dia mau masuk hatimu. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Di awal kebaktian kita mau sama-sama berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh ikut kebaktian. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menyanyi dengan semangat, supaya kami dengar firman dengan tenang. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kalau Tuhan sudah masuk di hati kita, itu artinya kita jadi pengikutnya Tuhan. Kita mau ikut Tuhan bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik, kakak, karena terpaksa atau karena hadiah, tapi karena kita cinta Tuhan. Yuk semuanya berdiri, kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Ya, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Yeay, kita mau ikut Tuhan karena cinta Tuhan. Ikut Tuhan bukannya lancar terus. Kadang-kadang ada ancaman, kadang-kadang ada halangan. Makanya kita harus minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan kuatkan kita
untuk tetap ikut Tuhan. Caranya gimana? Dengan berdoa, mohon kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Berdoalah pada pagi, siang, dan malam. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang menjawab setiap permohonan doa kita. Sekarang kalian siapkan ya uang persembahannya. Bisa masukkan di celengan, bisa masukkan di amplop, atau minta tolong papa mama untuk scan barcode atau transfer. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau sudah, kita sama-sama mau nyanyikan lagu Thank You God. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Yuk, kita sama-sama mengucap syukur buat persembahan kita kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini persembahan kami. Tolong Tuhan, supaya Tuhan berkenan dengan apa yang kami berikan. Tolong berkati papa mama, sehingga semua kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sekarang mau dengarkan firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Buku yang saya senang, buku yang dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Bisa kan? Yuk sama-sama kita nyanyi. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Ya, ku senang Alkitab. Ku senang juga dengar cerita dari Alkitab. Yuk, kita sama-sama dengarkan kisah hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya hari ini kita boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan lagi. Adik-adik sudah siap belum mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, yuk kita sama-sama persiapkan hati, pikiran, dan telinga untuk dengar cerita tentang Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami
boleh sama-sama punya kesempatan dengar cerita tentang Tuhan lagi. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku sedih sekali karena banyak orang yang tidak suka dengan aku. Bahkan hingga ada orang yang membuang aku ke tempat sampah. Mengapa ya mereka bilang aku tidak enak? Bahkan ada juga yang bilang kalau aku itu rasanya pahit. Aku sedih sekali. Padahal aku itu dapat memberikan kesehatan, menjadikan tubuh manusia menjadi sehat dan kuat. Aku bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan menyehatkan mata loh. Aku bisa menjaga kesehatan tulang dan menguatkan gigi. Aku bisa meningkatkan kecerdasan, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga sistem pencernaan. Kalau aku bisa menjaga kesehatan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung. Kalau aku juga bisa jaga kesehatan kulit, kesehatan mata, melancarkan pencernaan, dan membuat manusia terhindar dari penyakit kanker. Kalian tahu tidak penyakit kanker? Itu penyakit yang sangat berbahaya. Seperti beberapa tokoh Alkitab yang memakan aku, mereka menjadi sehat, kuat, segar, dan pintar. Bahkan melebihi orang-orang yang lainnya yang seumuran dengan mereka. Kalian tahu tidak siapa tokoh-tokoh Alkitab itu? Nama tokoh-tokoh Alkitab itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka suka berteman dengan aku, jadinya aku sangat senang sekali. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Namanya Raja Nebukadnezar. Raja itu memimpin kerajaan Babel. Kemudian raja itu hendak mengangkat beberapa orang untuk bekerja di istana kerajaan. Istana itu seperti apa ya? Istana itu suatu tempat yang banyak sekali pemimpin-pemimpin. Nah, tetapi adik-adik, Raja Nebukadnezar itu mau orang-orang yang bekerja bukan orang yang sembarangan. Raja mau orang itu adalah orang yang sehat, yang kuat, dan yang pintar. Nah, kemudian raja itu memerintahkan pemimpin yang bekerja di istana untuk mencari orang yang sehat, kuat, dan pintar itu. Nah, orang-orang itu nantinya akan belajar terlebih dahulu selama 3 tahun di istana dan juga akan diberikan makanan yang sama seperti semua orang yang ada di istana itu. Di antara banyaknya orang yang belajar di istana itu, ada 4 orang yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi adik-adik, 4 orang itu tidak mau makan makanan yang diberikan di istana. Memang makanan dan anggur yang diberikan kepada 4 orang itu dan semua orang yang ada di istana adalah sama dengan yang disajikan kepada raja yang memimpin. Akan tetapi adik-adik, makanan dan anggur itu ternyata telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi makanan-makanan itu kalau dimakan berarti bisa melanggar hukuman Allah. Sedangkan meminum anggur
itu bisa menumpulkan pikiran mereka karena pengaruhnya yang memabukkan. Jadi 4 orang tadi itu meminta izin kepada pemimpin istana untuk memakan sayur-sayuran saja. Nah, pemimpin istana itu adik-adik bingung dan takut. Kalau 4 orang itu jadi tidak sehat kalau bukan makan makanan yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi 4 orang itu adik-adik meminta suatu perjanjian. Mereka ngobrol-ngobrol dengan pegawai dan pemimpin istana supaya mereka diberikan makanan sayur-sayuran saja. Perjanjian itu isinya adalah 4 orang, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan diberikan sayur-sayuran. Setelah itu mereka berempat akan dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya yang makan makanan dari istana. Dan perjanjian itu akan berlaku selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari adik-adik, ternyata mereka berempat itu punya tubuh yang sehat, kuat, dan pintar. Bahkan melebihi orang-orang yang lainnya yang makan makanan yang telah diberikan oleh semua pegawai istana. Oleh karena itu, pemimpin istana telah mengizinkan mereka berempat makan sayur-sayuran dan air putih hingga waktu mereka belajar di istana selesai, yaitu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, maka semua orang yang belajar di istana itu berkumpul dan bercakap-cakap dengan Raja Nebukadnezar. Nah, akan tetapi adik-adik, 4 orang yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang makan sayur-sayuran itu ternyata paling hebat, lebih cerdas dari yang lainnya. Karena mereka makan sayur-sayuran, mereka jadi paling hebat dan lebih cerdas dari yang lainnya. Bahkan Daniel itu adik-adik juga memiliki kepandaian dalam berbagai penglihatan dan membaca mimpi. Wah, tadi malam aku mimpi. Tetapi mengapa mimpiku itu sangat membingungkan ya? Biasanya mimpi yang aku alami itu tidak pernah membuat aku sebingung ini. Tetapi kenapa mimpiku kali ini sangat membingungkan? Apa ya maknanya? Aku harus menemukan, aku harus mencari orang yang dapat memberitahukan aku makna mimpi ini. Nah, kalau tadi di pemerintahan Raja Nebukadnezar, sekarang ada raja yang lain adik-adik. Namanya Raja Darius. Raja Darius. Ketika Daniel semakin hebat dipakai oleh Tuhan, karena dia selalu taat kepada Tuhan, Daniel juga diberikan kedudukan yang melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa di dalam dirinya. Sama seperti Lause dan adik-adik semua, ada Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Namun para pejabat tinggi dan para wakil raja tidak senang kalau Daniel memiliki jabatan yang lebih tinggi dari mereka. Mereka mencari-cari alasan supaya Raja Darius tidak jadi memberikan jabatan kepada Daniel. Apa ya kesalahan Daniel yang bisa diberitahukan kepada Raja Darius supaya raja tidak jadi mengangkat Daniel ini? Mereka sibuk mencari-cari alasan adik-adik. Akan tetapi adik-adik, mereka tidak menemukan satu alasan pun atau satu kesalahan yang dilakukan oleh Daniel ini. Karena Daniel itu memang setia dan taat dalam mengerjakan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya.
Hingga suatu hari, para pejabat tinggi dan wakil raja menemukan satu cara supaya Daniel itu tidak jadi diberikan jabatan. Karena mereka tahu bahwa Daniel itu rajin menyembah Tuhan, maka para pejabat tinggi dan wakil raja menyusun suatu rencana supaya Raja Darius mengeluarkan suatu larangan bagi seluruh orang yang ada di kerajaan kalau selama 30 hari mereka tidak boleh menyembah kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius. Ya. Jadi kalau ada yang melanggar, maka orang itu akan dilempar ke dalam gua singa. Kan tetapi adik-adik, Daniel tetap menyembah dan tetap berdoa kepada Allah sekalipun ada larangan. Karena Daniel memang hidupnya mengasihi Tuhan. Bahkan kalau memang ia harus mendapatkan suatu hukuman pun, ia akan tetap menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Tindakan Daniel yang berdoa dan menyembah Allah diketahui oleh pejabat kerajaan. Akhirnya Daniel itu dibuang ke dalam gua singa. Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Daniel percaya bahwa Tuhan akan menjaga dirinya. Selama Daniel ada di gua singa, ternyata Tuhan menutup mulut semua singa-singa itu. Dan Daniel tidak mengalami luka apa-apa. Sama sekali tidak ada luka selama ia berada di dalam gua singa itu. Bahkan setelah Daniel keluar dari gua singa tersebut dan disaksikan oleh banyak orang, mereka semua melihat dan akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Dan disembah juga Lause dan oleh adik-adik semuanya juga. Adik, hari ini kita belajar bahwa Daniel hidupnya itu mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan, dan rajin sekali berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai Daniel untuk menyatakan kehebatan Tuhan dan menyatakan bahwa memang hanya Tuhanlah yang patut, yang harus dipercaya. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Di Alkitab tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah
orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi Lause akan bacakan Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, mari kita hafalkan truth statement kita adik-adik. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. There is only one God. God is everywhere. Nah, kita ulangi satu kali lagi ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. There is only one God. God is everywhere. Cerita sekolah minggu kita hari ini sudah selesai, namun kita harus tetap berdoa dulu sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami senang mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini kami mendengar cerita tentang Daniel yang rajin berdoa, yang rajin menyembah Tuhan, yang rajin, setia, dan taat untuk mengasihi Tuhan. Kami mau ya Tuhan, hidupnya seperti Daniel juga yang dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita sekolah minggu hari. Tolonglah setiap kami, untuk kami jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan seperti Daniel juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Wah, kita sudah sama-sama dengar tentang kisah yang begitu luar biasa. Allah sanggup menyertai, menolong anak-anaknya yang mau pegang terus kebenaran, mau selalu taat pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, walau di negara Babel tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, walau di kandang singa tetap percaya Tuhan. Ya, kita mau tetap percaya Tuhan. Yuk, tenangkan hati, ambil sikap doa. Kita sama-sama mau terima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin.
Hai adik-adik, kembali lagi beraktivitas bersama kelas kecil. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Daniel tetap mau taat kepada Tuhan dan juga mau mempertahankan imannya, sehingga dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi singa-singa itu tidak mau memakan Daniel karena Tuhan selalu menjaga Daniel. Supaya kita tetap ingat sama cerita ini, kita mau membuat gambar singa. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada 2 kertas warna orange, 1 kertas warna kuning, double tape, lem, pensil, spidol warna hitam dan pink, gunting, stick es krim, jarum, dan benang. Pertama-tama kita lipat kertas persegi menjadi seperti ini. Lalu kita buat pola lengkung di kedua kertas warna yang sudah kita lipat. Nah, kita gunting ya sesuai polanya. Setelah itu kita buka dan kita lipat-lipat seperti kita mau membuat kipas. Dua-duanya ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita berikan lem di satu sisi kertas lalu kita tempelkan seperti ini. Lalu kita mau membuat muka singa di kertas warna kuning. Buatlah pola lingkaran besar dan lingkaran kecil seperti ini. Lalu kita gunting sesuai polanya. Lalu kita buat mata pakai spidol hitam, bikin hidung, mulut dengan spidol warna hitam juga. Lalu kita buat isi telinga dan perona pipi dengan spidol warna pink. Kita buat lingkaran kecil di kertas warna orange lalu kita gunting. Setelah itu kita masukkan benang melalui lingkaran. Lalu kita ikatkan benang tersebut ke kertas kipas yang sudah kita buat. Seperti ini. Lalu kita tempelkan lagi dengan lem. Lalu kita ambil stick es krim, kita berikan double tip, lalu kita tempel di kedua ujung rambut singa itu. Seperti ini, lalu kita tarik. Tempelkan muka singa yang sudah kita bikin di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Jadi deh singanya. Happy Sunday adik-adik, God bless you all. Kita di akhir kebaktian ini mau nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Lagi. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. God bless you. Sampai jumpa minggu depan di kisah-kisah yang jauh lebih menarik lagi. Bye. Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Ayatnya dari mana? Mazmur. Mazmur Mazmur berapa? 77
15. 15A. Engkaulah Allahmu Allah yang melakukan keajaiban